Lari Rasa Channel. Kembali lagi bersama saya The Queen of Mengabdi Rebahan, Cok. Kalau dulu di Blast Cinema, Mimin pernah menggemparkan dunia perbacotan ini dengan merekap film The Lion King 2019. Hari ini Mimin bakalan merekap lagi sosok ikonik Simba di film The Lion King 2 tahun 1998. Kalian pasti udah tau lah ya film The Lion King tuh bagusnya kayak apa. Dan sebenarnya Mimin pengen nungguin hasil remake animasi Walt Disney. Tapi karena kelamaan, ya udah yang ini sikat aja. Gak usah banyak basa-basi lah ya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Keturunan selanjutnya dari Simba. Dalam seremoni yang ditujukan kepada Kiara itu, semua hewan menyambutnya dengan sangat gembira dan berharap Kiara bisa menjadi pemimpin yang bisa diandalkan seperti ayahnya sekarang. Sama seperti Simba waktu kecil, Kiara aktif dan keingintahuannya sangat tinggi. Dia tidak bisa menuruti ayahnya yang melarang beberapa hal berbahaya untuk dilakukan, termasuk untuk selalu menjauhi Outlands. Kiara yang masih ingin bermain pun pergi meninggalkan ayah dan ibunya. Nala berkata jika jangan terlalu mengekang Kiara, tapi tetap saja dia tidak bisa seperti itu. Simba lalu memanggil Pumba dan Timon untuk mengawasi Kiara dari jauh. Kiara tentu kesal karena terus dibuntuti sampai akhirnya dia nekat pergi ke daerah terlarang dan tidak sengaja bertemu dengan anak singa lain bernama Kofu. Who are you, Pridelander? Si Kofu itu lagaknya aja galak, tapi nyatanya mah dia penakut. Walaupun begitu, mereka pun akhirnya bisa berteman dengan baik. Ketika sedang mengobrol, mereka berdua tidak sadar jika telah masuk ke sarang buaya. Dengan cepat dan gesit, mereka berusaha lari sampai akhirnya berhasil selamat. Keduanya senang karena berhasil lolos, namun kesenangan mereka hanya berakhir saat Zira, ibu dari Kofu sekaligus pengikut Scar, datang. Ketika Zira akan menerkam Kiara, Simba datang tepat waktu dan langsung menyuruh Zira dan anaknya itu pergi dari Pride Lands. Simba? Zira yang tahu permusuhan antara keturunan Simba dan Scar terus berbicara dan yakin jika Kofu yang paling pantas menjadi raja. Setelah perdebatan sengit itu selesai, keduanya pun pergi ke tempat tinggal masing-masing. Dalam perjalanan pulangnya, Simba menasihati putrinya itu agar selalu mematuhi perintahnya, karena semua yang dia lakukan hanya untuk melindungi Kiara. Scene selanjutnya ada di Outlands. Nuka mengungkapkan kekesalannya kepada Vitani karena tidak suka Kofu selalu diutamakan, karena menurut Nuka sendiri hanya dirinya lah yang paling pantas menjadi pemimpin. Tapi kepercayaan dirinya itu hilang ketika Zira pulang bersama Kofu dan langsung memarahinya karena tidak menjaga Kofu dengan baik. Zira lalu lanjut memarahi Kofu karena berani-beraninya bertemu dengan Kiara. Kofu dengan sangat ketakutan langsung menjawab jika dirinya ingin berteman. Awalnya Zira marah, tapi kemudian dia menyukai niat anaknya itu, namun akan dia ubah menjadi maksud jahat. Sebagai persiapan, Zira pun menyuruh anaknya itu untuk tidur karena latihan besok akan jauh lebih melelahkan. Singkat waktu, malam pun tiba. Rafiki meramal jika suatu saat nanti Kiara tumbuh dewasa, dia akan menjadi ratu yang sanggup membahagiakan rakyat Pride Lands. Tapi Rafiki khawatir dengan Kofu yang akan tumbuh menjadi singa jantan kuat, hati yang penuh dengan kebencian seperti ibunya Zira. Angin tiba-tiba berhembus pelan dan Rafiki yakin jika kini arwah Mufasa sedang memberikan sedikit petunjuk. Rafiki yang mencoba memahami kemudian sadar jika petunjuk itu adalah Kiara dan Kofu yang akan bersatu bukan menjadi musuh seperti apa yang difikirkan oleh Rafiki sendiri. I will avenge Scar. Take his place in the Waktu terus berjalan dan kini saat yang ditunggu-tunggu. Setelah latihan berat dan pengaruh kuat dari Zira, Kofu siap untuk menguasai Pride Lands. Tanpa dia tahu jika kebencian dan keirian dari saudaranya masih dirasakan hingga kini. Di Pride Lands sendiri, Kiara sudah tumbuh menjadi singa betina yang anggun dan cantik. Hari ini dia akan melakukan perburuan pertamanya. Tapi walau begitu, Simba masih tidak bisa membiarkan Kiara anaknya melakukan hal itu sendirian. Diam-diam dia menyuruh Pumba dan Timon untuk mengawasi Kiara. Bisa dilihat nih Cok, Kiara yang berusaha untuk mandiri ternyata belum ahli untuk berburu mangsanya.
Dia terus gagal karena tidak bisa mengendap-endap dengan sempurna. Larinya juga kalah cepat dengan hewan buruannya sendiri. Tidak disangka ketika Pumbaa dan Timon sedang mengawasi, Kiara datang lalu marah dan berpikir jika ayahnya tak pernah memberinya kesempatan untuk sendiri. Percobaan yang kesekian kalinya Kiara lakukan sekarang. Tapi dia kemudian lari terbirit-birit ketika kijang-kijang tersebut yang telah pergi menjauh malah lari berbalik ke arahnya karena takut melihat api yang dibawa oleh Nuka dan Vitani. Simba yang melihat ada asap langsung pergi bersama Zazu untuk menyelamatkan Kiara. Di tempat lain, Kofu menjalankan rencana yang dibuat ibunya, yaitu mencoba mendekati Kiara dengan menyelamatkannya. Walaupun sempat terjatuh tapi dia berhasil menyelamatkan teman kecilnya itu. Pada awalnya Kiara tidak mengenali jika singa itu adalah Kofu, tapi tidak lama dia ingat lalu tersenyum. Kofu? Karena hampir celaka, Simba kemudian berkata tidak akan pernah membiarkan Kiara untuk berburu lagi selamanya. Tentu Kiara marah. Rafiki yang tidak lama datang bertanya, kenapa Kofu yang bukan rakyat Pride-Lands bisa berani menyelamatkan anak perempuan raja? Mendengar hal tersebut pun Simba penasaran. Dan jawabannya cukup membuat mereka tercengang. Kofu mengaku jika kini dirinya telah mengkhianati dengan meninggalkan keluarganya dan berharap bisa diterima di Pride-Lands. Simba tentu tidak mau dan tidak akan pernah menerimanya. Tapi kemudian Nala berkata jika kini Simba telah berhutang budi kepada Kofu. Zazu juga menambahkan jika hutang harus segera dibayarkan. Jangan kayak dia yang pas minta duit sampai sujud terus pas kita minta balik lebih galak. Walaupun berat hati, Simba akhirnya menerima Kofu menjadi rakyat Pride-Lands dan berusaha untuk melihat dulu bagaimana aslinya Kofu. Apakah sama seperti Scar atau malah tidak? Karena tak diperbolehkan untuk masuk, Kofu pun tidur di luar. Sebelum terlelap, Kiara menghampirinya lalu mengajak untuk berburu besok. Dari jauh, Nuka geram karena Zira membiarkan Kofu pergi begitu saja. Tapi Zira santai-santai saja karena sebentar lagi dendamnya akan dibalaskan oleh Kofu. Dalam tidur malamnya itu Simba bermimpi buruk, melihat Kofu akan mengkhianatinya sampai dia terbangun dan nafasnya terengah-engah. Singkat waktu, pagi pun tiba. Kofu yang tadinya berniat untuk melukai Simba gagal karena Kiara datang untuk mengajaknya berburu. Melihat Kiara berburu dengan payah menggugah Kofu untuk mengajarinya, tapi mereka malah bertemu dengan Timon yang sedang mencari serangga untuk sarapan pagi. Namun kini dia sedang mengalami kesulitan dengan semua burung-burung yang ada di sana. Sampai tiba-tiba terbesitlah ide untuk menyuruh Kiara dan Kofu mengaum. Hal itu pun berhasil. Mereka berlari dengan senang mengusir burung-burung sambil bermain. Tapi tiba-tiba berhenti karena segerombolan badak mencoba mengejar mereka. Untungnya keempat hewan itu bisa berhasil kabur dan bersembunyi. Tidak pernah bermain dengan bebas sebelumnya, Kofu menjadi sangat gembira. Apalagi ketika dia dan Kiara tidak sengaja bersentuhan dan akhirnya menjadi sangat akrab sampai tidak terasa malam pun tiba. Di malam yang tenang itu, Kofu merasa takut jika dalam dirinya mempunyai hal jahat yang sama seperti Scar. Kiara yang khawatir langsung menenangkan Kofu dan hal itu pun disaksikan oleh Simba dari kejauhan. Sama seperti Kofu, Simba juga ketakutan jika nanti suatu saat Kofu terbukti sama jahatnya seperti Scar. Tapi Nala datang berperan sama seperti Kiara, meyakinkan Simba jika yang dia pikirkan itu adalah salah. Cukup lihat dan cari tahu tentang Kofu yang sesungguhnya saja. Kembali lagi ke Kofu dan Kiara. Karena tidak ingin mengkhianati keduanya, dia berniat untuk pergi tapi dicegah oleh Rafiki. Dia mengajak keduanya bersenang-senang dan setelah selesai, mereka pun kembali untuk beristirahat. Tidak disangka oleh Kofu, Simba yang sudah terbuka pikirannya mengajak Kofu untuk masuk ke dalam dan tidur bersama. Vitani yang melihat hal tersebut marah karena Kofu telah melewatkan kesempatan emas untuk membunuh Simba. Dia pun kembali ke Outland selalu melaporkannya kepada Zira. Esok paginya Kofu bangun lebih dulu dan mulai resah. Dia tidak ada urusan dengan dendam antara Scar dan Simba dulu dan tidak ingin ikut campur dalam rencana ibunya. Setelah mengumpulkan tekad, dia pun berniat ingin bicara dengan Kiara tapi Simba tiba-tiba datang.
Simba melarang Kofu untuk berbicara dengan Kiara karena ternyata dirinya lah yang akan berbicara dengan Kofu. Simba mengajak Kofu ke suatu tempat sambil menceritakan sosok lain Scar yang ternyata belum Kofu ketahui. Simba memang tahu jika Scar adalah pembunuh, tapi dia yakin bahwa generasi darinya pasti akan ada yang diberi kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan generasi itu adalah Kofu. Tidak lama kemudian terdengar suara singa lain yang ternyata mereka adalah kawanannya Zira. Zira dengan senang berterima kasih kepada Kofu karena telah membawa Simba kepadanya. Padahal Kofu tak ada niat lagi untuk mencelakai Simba. Simba pun diserang. Kofu sendiri yang tidak ingin Simba celaka berusaha menolong tapi dia terlempar. Setelah berusaha keras melawan mereka, Simba berhasil kabur walau sempat dihentikan oleh Nuka yang akhirnya mati karena tertimpa reruntuhan batang pohon. Zira semakin murka setelah menemukan Nuka mati setelah berusaha menangkap Simba. Dia mencakar wajah Kofu dan mengungkapkan kekecewaannya. Dia bahkan membiarkan Kofu pergi karena sudah tidak bisa diandalkan lagi. Dan kali ini dirinya sendiri yang akan turun tangan untuk membunuh Simba. Di sisi lain, Simba kembali dan langsung ditolong oleh Timon dan Pumbaa. Tiba di Pride Lands, dia mengusir Kofu dan tidak akan pernah mempercayainya lagi. Semua rakyat Pride Lands yang ikut kecewa dengan pengkhianatan Kofu pun ikut mengusir, tapi tidak dengan Kiara yang tidak terima cintanya itu pergi begitu saja. Dia berusaha meyakinkan ayahnya itu tapi sia-sia. Simba yang selalu berkata jika dia berusaha untuk seperti Mufasa yang adil, dibantah saat itu juga oleh Kiara karena sejatinya tidak. Kiara menangis dan ketika melihat ada celah, dia pun langsung kabur dari Pride Lands untuk mencari Kofu. Malam yang kacau itu, Kiara terus mencari Kofu hingga tak ia sangka bisa bertemu lagi. Sama seperti Kiara, Kofu juga sangat bahagia bisa bertemu lagi dengan kekasihnya. Dia mengajak Kiara untuk pergi, tapi Kiara menolak karena jika itu terjadi, perpecahan tidak akan pernah berakhir. Di tempat lain, Timon dan Pumbaa panik karena untuk kesekian kalinya mereka kehilangan Kiara. Hal itu kemudian langsung mereka beritahukan kepada Simba. Di waktu yang sama, Zazu datang. Dia berkata jika sekarang para pengikut Zira datang untuk berperang. Dengan cepat Simba langsung pergi untuk mengumpulkan singa, sedangkan Timon dan Pumbaa disuruh untuk menemukan Kiara. Dua kubu sekarang sudah berada dalam satu tempat untuk berperang. Mereka berperang dengan sangat sengit. Tapi kalau diperhatikan, kubu Simba terlalu lemah dan banyak yang gugur. Timon dan Pumbaa yang tidak bisa diam berusaha untuk menyerang, tapi karena ketakutan mereka pun kabur. Dari kejauhan, Kofu dan Kiara melihat peperangan tersebut dan langsung lari untuk menyusul. Di waktu yang sama juga, Nala bertemu dengan Vitani dan keduanya pun bertarung. Kini klimaks pertarungan juga sedang terjadi antara Simba dan Zira. Tapi langsung dihentikan oleh Kofu dan Kiara. Tentu saja Simba dan Zira langsung menyuruh anak mereka untuk menyingkir. Tapi tidak semudah itu. Kofu yang dengan gagah berusaha melindungi Kiara dan Simba. Lalu Kiara sendiri yang berusaha menjaga perdamaian antar kedua belah pihak. Dengan sangat tenang Kiara menyadarkan ayahnya itu jika kita itu satu. Tidak ada yang berbeda. Mereka sama dan harusnya bersatu. Cukup lama Simba berpikir dan akhirnya dia sadar jika mereka itu sama dan harusnya bersatu. Sambil tersenyum, Simba pun memeluk anaknya itu. Tapi tidak dengan Zira yang sudah teracuni pikirannya dengan balas dendam. Dia lalu menyuruh Vitani untuk menyerang lagi namun ditolak. Dia berjalan dan membenarkan kata-kata Kiara jika seharusnya mereka semua itu bersatu. Singa-singa yang lain juga turut ikut bergabung dengan Vitani hingga sekarang Zira pun sendirian. Tidak disangka Zira yang akan menyerang Simba langsung dihentikan oleh Kiara. Mereka berdua pun langsung terjatuh dari tebing. Untung Kiara dengan cepat masih bisa berpegangan. Terlihat dari sisi lain sungai jebol dan air itu pasti akan mencelakai Kiara. Namun ternyata malah menghanyutkan Zira yang menolak pertolongan dari Kiara. Melihat Kiara selamat dan bahagia bersama dengan Kofu, Simba pun menyambut kedatangan Kofu lagi dengan sukacita, sekaligus dengan singa-singa yang lain. Film ini berakhir dengan tangis bahagia karena Simba berhasil menyatukan mereka semua di Pride Lands. Cepat kasih
kasih standing applause untuk The Lion King 2 ini. Wow! Petualangan sama pertarungan dalam film ini tuh jadi scene paling mendebarkan, iya kan? Dalam film ini kita diajarkan oleh Simba kalau hutang itu harus dibayar, apalagi hutang perasaan. Iya. Oke, saya Sarasa dan segenap jajaran direksi pecinta janji-janji manis mengucapkan terima kasih. Bye.